para siswa baru sekalian yang berbahagia. Kemudian para siswa baru juga perlu mengetahui di antara kewajiban ketika berada di sekolah. Di antaranya ketika berada di sekolah tentu harus bertindak dan bersikap sopan, menghormati bapak ibu guru, staf tata usaha atau bagian administrasi, kemudian menghormati bersikap sopan terhadap sesama siswa baik di dalam maupun di luar kelas. Usahakan ketika berada di lingkungan sekolah, usahakan dengan cara yang bagus berkomunikasi dengan kawan, karena sering kita jumpai terkadang bisa berkata-kata yang kurang bagus, terlebih khusus sekarang ini di dunia media sosial. Ini perlu diingatkan di dalam kesempatan ini. Kalau para siswa berada di grup WhatsApp misalnya, di dalam grup itu ada bapak ibu pengajar atau ada di sana itu bapak kepala sekolah. Usahakan kalau berbicara dengan kawan, jangan menggunakan kata-kata yang tidak bagus. Ini bisa terjadi kalau para siswa tidak menyadari bahwa di sana itu ada bapak ibu guru sekolah. Sampai kadang ada ibu, terutama ibu bahasa, yang memperingatkan, nih kita berada di grup ini ada bapak ibu guru yang lain, tolong gunakan kata-kata atau bahasa yang bagus. Kalau mau silahkan di chat kawan kita tadi, jangan di grup. Ini menggambarkan karakter atau sikap kita ketika berada di grup. Usahakan siswa bisa belajar. Kalau perlu minta maaf. Habis itu kalau perlu jangan lagi diulangi. Jadi usahakan selalu bertindak dan bersikap sopan ketika berada di manapun. Yang berikutnya siswa, mungkin ini perlu diketahui bagi siswa baru, karena di SMA ini sering menggunakan kendaraan. Usahakan kendaraan kalau masuk sekolah dimatikan kendaraannya. Ketika melewati di depan di pos, maka matikan kendaraannya. Kemudian ketika berada di tempat parkir, biasanya di sekolah kita alhamdulillah ada yang membantu bagian keamanan atau bagian petugas di pos keamanan. Di SMA 1 ada 2 orang, biasanya 1 orang di depan, kemudian yang di bagian parkir juga ada. Usahakan parkirnya ditata dengan rapi, juga jangan lupa bisa dikunci. Kemudian ketika mau keluar, maka usahakan lapor dengan petugas di piket, atau bisa guru bimbingan penyuluhan atau guru piket yang bertugas pada waktu itu. Kemudian yang terakhir bisa dengan wakil kepala sekolah, terutama wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Di pos atau piket di sana disediakan ada lembaran untuk izin keluar. Jadi yang bagi siswa yang ingin keluar silahkan ambil lembarannya, ada namanya, ada kelasnya situ, kalau keperluannya apa, kemana. Kemudian diketahui di bawahnya itu ada guru yang mengetahuinya. Kemudian ada petugas piket. Itu diserahkan di kelas untuk izinnya, dan juga diserahkan di bagian pos di depan ketika mau keluar izin. Kemudian bagi yang beragama Islam, musalah kita ketika berada di sekolah menyediakan waktu yang cukup untuk sholat zuhur berjemaah. Karena siswanya terlalu banyak, sedangkan musalahnya tidak memenuhi untuk semua para siswa, maka biasanya OSIS bidang keagamaan membuatkan jadwal yang telah ditentukan untuk bergantian sembahyang salat zuhur berjemaah. Di musala itu juga terdapat ada musala untuk siswa putri. Jadi silahkan bagi siswa putri yang ingin melaksanakan salat zuhur bisa
memanfaatkan ada mukena yang ada disediakan di musala. Kemudian juga bisa membawa mukena masing-masing, itu lebih bagus. Silahkan setiap hari kalau memang bisa untuk salat berjemaah di sekolah, silahkan dipersiapkan dari mulai di rumah. Kemudian setiap kelas biasanya ada piket atau petugas kebersihan yang telah disepakati di kelas. Nah, ini harus diikuti dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kebersihan di kelasnya. Usahakan kalau pagi datang lebih awal untuk membersihkan kelasnya. Kemudian sebelum pulang usahakan kelas juga dibersihkan. Nah, siswa putra membantu untuk mengangkat kursinya, sedangkan yang lain membersihkannya. Jadi besok hari kelasnya sudah kelihatan bersih karena sebelum pulang kelasnya sudah dibersihkan. Itu diantara yang perlu diperhatikan siswa ketika berada di sekolah.